Oke, silakan. Ini adik Rahel ya, ada adik kita ini. Baru kali ini masuk seorang wanita ya, dia ingin berbicara dengan saya ya. Silakan Rahel. Halo, selamat malam, yang debaters yang lagi viral, The Christian Prince Indonesia. Terima Malam kasih buat juga. kesempatan dan waktunya ya, Bang. Ya, 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 ya. Saya Jadi, mau berbincang-bincang mengenai gelar dan nama yang diberikan kepada Abang sebagai The Christian Prince Indonesia. Bagaimana perasaan dan tanggapan Abang? Seperti yang kita ketahui, sebutan yang Abang miliki saat ini sedang viral dan sedang diperbincangkan di dunia maya oleh para sang debaters. Boleh sedikit berikan tanggapan mengenai nama yang diberikan dan gelar ini, Bang? nah, sebenarnya begini ya. Yang memberi gelar itu di YouTube itu namanya Tamparagi. Itu channel yang lumayan terkenal ya mengenai apologet Kristen ya, Kristen. Nah, mereka mensejajarkan saya atau mengatakanlah bahwa saya ini Christian Prince Indonesia. Namun secara pribadi kan ditanya ini menurut saya kan, sebenarnya saya tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang Christian Prince. Sebenarnya saya senang, di satu sisi saya senang karena orang banyak kenal sama Christian Prince. Di sisi lain, saya menjadi sejenis memiliki tanggung jawab moral yang lebih berat. Karena Christian Prince itu, dia itu adalah sosok pendebat yang mengerti bahasa Inggris, sesudah itu bahasa Arab, kelebihannya di situ, ya kan? Nah, dan saya tidak ingin hidup di bawah bayang-bayangnya si Christian Prince. Biarlah saya menjadi diri saya. Makanya saya katakan saya ini biarlah menjadi sang debaters di Indonesia. Tetapi kalaupun ada yang mengatakan Christian Prince Indonesia, ya silakan. Saya kan tidak bisa menghalang-halangi. Tetapi perlu diingat Christian Prince dengan saya masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri dan itu biarlah berkembang apa adanya. Ya, silakan. Jadi menurut Abang setelah seperti itu tanggapan Abang, perasaan yang saat Abang rasakan ini apakah hanya senang atau ada rasa sedih atau bagaimana juga, Bang? Oh, itu tadi saya bilang, kalau di satu sisi dikatakan Christian Prince Indonesia, senang dong. Siapa nggak mau disandingkan dengan Christian Prince, ya kan? Karena dia saat ini memang dalam momok di dalam dunia perdebatan lintas agama, ya kan? Tetapi di satu sisi saya sedih juga. Kenapa saya jadi dibawa bayang-bayang Christian Prince? Apa-apa selalu dibandingkan dengan Christian Prince, apa-apa dikait-kaitkan dengan Christian Prince. Jadi kita kan tidak bisa bebas gitu loh. Keinginan saya bebas merdeka, biarlah saya tetap menjadi sang debaters. Kalaupun tanpa lagi memberi gelar itu ya saya ucapkan terima kasih. Saya tidak melarang juga, tidak membantah dia atau mendebat dia, tidak. Biarlah itu menjadi sanjungan dia kepada saya. Baik, sejauh ini apakah ada para haters yang suka apa tidak suka apabila Abang yang mendapatkan gelar The Christian Prince Indonesia? Kalau selama ini yang saya lihat ya, begini deh, pendukung Christian Prince itu besar, ya kan? Sementara dari channelnya saja kan kelihatan, ya kan? Nah, saya kan masih unyu-unyu lah, masih baru ya. Nah, jadi ya, kalau saya katakan ada hater ya pasti ada dan mereka selalu tidak rela kalau Christian Prince saya hina atau saya kritisi. Sudah pernah saya membuat sejenis apa ya? Sebenarnya saya bukan menghina karena gelar yang saya beri itu keren loh. Saya bilang apa? Hantu pendebat, ya kan? The Ghost Debaters, ya kan? Saya berikan sama dia karena saya terinspirasi dari film-film Batman. Di film-film Batman itu kan gelar-gelar orang tuh ada si Joker, macam-macam ya. Nah, saya memberikan itu bahwa itu gelar yang paling terhormat menurut saya ya. Tapi itu tadi penggemar dia tidak terima, lantas saya dibully lah kan. Nah, maka kemarin baru saya katakan, saya baru sadar ternyata lebih baik saya menghina Yesus, pasti mereka itu mengatakan Tuhan Yesus mengampunimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Lebih baik saya menghina Bible, menghina Paulus, menghina nabi-nabi, karena mereka akan menjawab Tuhan Yesus mengampunimu, mengasihimu. Tapi begitu saya kritisi Christian Prince, mereka nggak terima. Langsung kemasukan iblis dan amarah ditaruh di depan. Nah, gitulah kira-kira. Oke, baik. Lari dari jalur
gelar yang diberikan kepada Abang, The Christian Prince Indonesia, mengenai masalah kita di negara ini sekarang sedang ada masalah dan musibah. Menurut Abang, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang sedang kita rayakan baik secara online semalam dan akan menyambut hari kebangkitannya, bagaimana menurut tanggapan Abang sebagai sang debater dengan gelar The Christian Prince Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Saya suka nih. Begini. Ketika Yesus disalib, semua orang berharap ada mujizat, ada kesaktian, ada kuasa Tuhan di situ. Tapi Yesus mengatakan apa? Tidak, semuanya harus digenapi. Bahkan Yesus marah kepada Petrus ketika dia menghembus pedang di sabatnya itu telinga orang. Apa kata Yesus? Sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa meminta bantuan kepada Bapakku di surga untuk mengutus malaikatnya. Ya kan? Artinya Yesus mengatakan bukan itu yang terjadi. Ketika Yesus disalib, coba perhatikan ya. Dia dihina, diludahi, dicaci, dihina lah pokoknya. Yang ada adalah kehinaan. Sudah? Penderitaan. Setelah itu mujizat tidak ada, kuasa Tuhan tidak ada. Tidak ada kuasa Tuhan. Tuhan kan gampang aja disentilnya ini tetap mati orang itu semua. Ya kan? Itulah yang mau diajarkan Yesus kepada kita. Ternyata satu waktu kita pun akan mengeluh atau berharap, aduh datanglah kuasa Tuhan, kok begini kah? Kan demikian. Ternyata kuasa Tuhan itu tidak ada. Nah, yang kita alami sekarang di dunia kan ini kan global ini ya. Itu juga yang terjadi. Coba lihat sekarang ya. Semua kaum agama, coba perhatikan. Ditantang oleh manusia-manusianya juga. Ayolah buktikan bahwa kalian begini, kemarin kalian berkor-kor begini, begini-bono. Kan demikian kan? Nah, inilah yang mau diajarkan Yesus kepada kita. Tidak ada mujizat, tidak ada kuasa-kuasaan. Semua harus terjadi, harus digenapi. Agar manusia itu sadar bahwa di satu saat mereka itu pada titik terendah, boleh dikatakan tidak percaya atau hampir tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kan demikian. Sekarang siapa yang berani seperti dulu? Ada misalnya kayak kita punya pendeta. Dalam nama Yesus, sembuhlah kau. Maka orang lumpuh sembuh. Sekarang tak ada lagi yang berani. Kan demikian. Kenapa mereka tidak berani? Karena memang ini masa penderitaan. Masa kehinaan, dihina orang itu semua. Bahkan mereka lihat sekarang saling serang menyerang itu ya kan. Nah, ya terhina dan kayak kalau bisa kita ini penyakit sampar atau kutukan ya kan. Tidak ada itu. Nah, disinilah kita harus sadar ternyata mulai hari ini dan seterusnya, oke lah, kita bukan tidak percaya ada kuasa, bukan tidak percaya ada mujizat. Di Alkitab dikatakan mujizat akan berakhir, artinya belum berakhir, artinya masih ada. Cuman Yesus mau mengajarkan, ya kan? Ketika salib itu ada dan salib itu benar-benar ada, di mana tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada mujizat Tuhan di dalam penyaliban ya, tapi setelahnya baru ada mujizat Tuhan. Itulah dengan kebangkitan Yesus dan naik ke surga. Silakan. Oke, Bang, The Christian Prince Indonesia, berarti Paskah yang akan kita laksanakan besok itu adalah hari di mana umat Kristiani berpengharapan akan kuasa dan mukjizat yang akan Tuhan lakukan. Begitu Bang The Christian Prince? Betul. Nah, jadi hari ini kita merasakan mukjizat itu tidak ada. Ya kan? Yang ada hanya penderitaan, cacian, hinaan, makian. Lah, orang boleh memaki kan? Tetapi nanti, nah inilah disaliblah Yesus, setelah itu mati dan dikuburkan, sama dengan kejadian sekarang ini. Semua nanti akan dikuburkan itu penyakit itu. Maka datanglah hari baru. Itulah hari yang namanya kita bebas merdeka. Ya kan? Dan saya percaya hari itu akan ada. Cuman mengenai kapan itunya ya bersabarlah kita tunggu. Karena Tuhan pun akan menentukan waktu yang tepat melalui manusia-manusia yang ada, diberi mereka pikiran untuk mencari atau menemukan obatnya. Ya, gitulah kira-kira. Berarti kita hanya berpengharapan pada Tuhan saja, Bang. Ya, kita sekarang ini hanya berpengharapan kepada apa?
Kalau kita lihat di Kejadian 11 itu kan, Allah berkata apa ya, Kejadian 11 ayat 6. Sekarang ini manusia apa yang dirancangnya pasti akan terjadi, terlaksana. Nah, sekarang ini manusia kan sudah berpikir ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Kan demikian. Dan kaum agama sudah pada titik nadir terendah ini. Mereka bingung, kita buat ini kok nggak jadi, kita buat ini kok nggak mempan, kita buat ini kok tidak jadi-jadi. Kan demikian. Maka dibutuhkanlah kolaborasi antara saintis dan orang-orang beriman. Apa kolaborasinya itu? Ya, orang saintis mencari jalan apanya, orang beriman mendoakan apapun. Kita bilanglah sekarang ini kan karena global ya, apapun agamanya, sekarang manusia berharap kepada kerjasama saintis dan orang-orang rohaniwan. Oke adik ya. Karena waktu kita sudah 10 menit lebih, saya senang loh kamu mewawancarai saya. Karena begini, wanita Kristen harus berani. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pendebat-pendebat kristologi itu, mereka ada wanita. Contohnya Irene Handono. Di Kristen tidak ada ya, makanya dengan adanya dirimu ini, saya harapkan nanti muncul wanita-wanita Kristen lain ya. Wawancara gini tidak apa-apa untuk menguji-uji mental ya. Oke deh ya. Oke, baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih, bangga sekali udah bisa berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan The Christian Prince Indonesia. Suatu kebanggaan dan waktu yang berharga Bang ya. Maju terus dan sukses terus Bang ya. Oke, makasih.